Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel kita Bertani Mulia, Bertani Barokah, Bertani Bismillah. Teman-teman semua, apa kabar Anda sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelapangan rezeki, diberikan ketetapan keimanan, sehingga kita masih bisa berkarya, beraktivitas untuk menjadi amal soleh kita sehari-hari. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya mempunyai satu bahan bertani. Dia adalah Anthurium sirih. Anthurium sirih radikan teman-teman semua ya. Tapi Anthurium sirih radikan yang sudah hibrid sepertinya ya, kalau saya ketahui, karena dulu pada awal tenarnya di Indonesia itu ada sirih radikan juga yang dia mempunyai sifat merambat. Jadi dia mempunyai batang yang pertumbuhannya cenderung ke arah horizontal seperti itu teman-teman ya. Kalau yang ini dia sudah hibrid kemungkinan besar ya, sudah silangan awal, silangan pertama dari sirih radikan yang spesies teman-teman semua. Jadi saya masih di dalam rangka untuk menyukseskan stok saya harga ekonomis teman-teman semua ya, seperti halnya yang menjadi andalan dari penjualan saya adalah harga-harga ekonomis, maka sesegera mungkin saya manfaatkan Anthurium yang ada stok di saya selama sudah ada akar yang menempel pada daun paling atas, maka sudah layak untuk saya jadikan sebagai bahan untuk bertani. Karena untuk harga ekonomis tentunya lebih menguntungkan apabila kita mempunyai stok dengan daun-daun, khususnya untuk Anthurium sirih ini teman-teman, karena sifat daunnya yang semakin besar, terus kemudian diikuti dengan batang yang besar pula. Apabila daunnya sudah semakin besar, maka sangat eman-eman atau kurang menguntungkan ketika kita menjualnya dengan kondisi daun yang sudah besar untuk harga-harga ekonomis seperti itu teman-teman. Kalau untuk harga ekonomis saya tetap menggunakan Anthurium yang masih kecil seperti ini teman-teman ya. Selama ada akar yang menempel pada daun paling baru, maka segera saya split, karena supaya bisa kita jual dengan harga ekonomis tentunya, seperti itu teman-teman. Nah, paling besar adalah kondisi seperti ini biasanya sudah saya split teman-teman ya. Jadi untuk daun yang tidak lebih dari ukuran telapak tangan orang dewasa sudah layak untuk kita jadikan sebagai bahan bertani, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ini langsung saja kita split supaya batangnya tidak terlalu besar, sehingga nantinya harapannya juga bisa kita jual dengan harga ekonomis. Karena kalau kita menunggu sebentar lagi ya, ini daunnya sudah mulai membesar seperti ini, dia akan pertumbuhannya akan semakin cepat seperti itu, sehingga tidak terjangkau lagi apabila kita jual dengan harga ekonomis. Seperti ini teman-teman semua ya, contohnya ya, dia akan tumbuh sangat membesar seperti ini. Ini sudah tidak layak kalau nanti kita split, kita jadikan sebagai harga ekonomis, karena daunnya sudah besar-besar, otomatis batangnya pun sudah besar, sehingga ini sudah harga lebih lanjut ya, di atas harga ekonomis. Supaya tidak terjadi hal seperti itu ya, untuk mengantisipasi supaya tidak terlalu besar dan bisa kita jadikan stok untuk harga ekonomis, maka batang-batang kecil seperti ini pun sudah layak teman-teman, asal ada akar yang mengikutinya untuk kita stek batang. Tidak usah menunggu indukan-indukan ini berbunga atau kita dari biji. Memang kalau kita memiliki stok lebih dari cukup ya, maka memang sudah selayaknya kita menyisihkan 2 ataupun sampai dengan 5 sebagai indukan yang mengeluarkan biji, karena memang untuk Anthurium kalau melalui biji itu panennya lebih besar teman-teman ya, lebih banyak lagi.
seperti itu. Jadi kita sisihkan 2 sampai dengan 5 tanaman untuk menjadi indukan besar. Kita targetkan besok melalui penyerbukan tongkol melalui biji seperti itu. Nah, untuk yang masih kecil-kecil seperti ini ya, untuk mempercepat atau untuk mengamankan cash flow kebun kita, kalau saya selalu menyediakan stok-stok untuk segera saya potong dan agar ada penjualan lebih cepat seperti itu teman-teman. Jadi dua-duanya kita lakukan ya, supaya yaitu tadi untuk menjaga cash flow, karena saya sebagai petani kecil yang secara perputaran menginginkan percepatan. Segera saja kita stek teman-teman semuanya. Asal masih ada akar yang bisa mengikuti daun paling atas, insya Allah aman. Nah, seperti ini teman-teman semua, kita sudah mendapatkan satu individu baru tanaman Anthurium sirih ya. Dia batangnya tidak terlalu besar sehingga masih aman ketika kita menjualnya dengan harga ekonomis. Untuk masalah akar, dia sangat bandel, jadi tanpa akar pun sebenarnya bisa ya. Kalaupun kita memiliki bonggol yang besar dan kita cacah seperti ini, sebenarnya bisa teman-teman ya, tetapi menurut pengalaman saya dengan bonggol yang besar itu, maka pertumbuhan tunas daun baru itu akan sangat lama. Tetapi kalau kita menggunakan bahan-bahan kecil seperti ini, bonggol-bonggol kecil seperti ini, itu pertumbuhan daun dari bonggol ya, seperti ini contohnya ya, pertumbuhan tunas daun dari bonggol-bonggol yang relatif lebih kecil seperti ini biasanya itu akan lebih cepat ya. Kira-kira 1 bulan dia sudah akan mengeluarkan tunas daun baru, karena dia masih fresh teman-teman ya. Bonggolnya itu masih bonggol yang sangat aktif untuk bonggol-bonggol atau batang Anthurium ukuran seperti ini teman-teman, tidak lebih besar dari jari kelingking kita. Tapi kalau sudah lebih besar dari jempol ya, jari jempol kita, itu biasanya bonggol itu sudah sifatnya sudah sangat tua ya, sudah tua, sehingga dia membutuhkan waktu lebih lama ya untuk mengaktifkan daun baru ya, mengaktifkan tunas-tunas daun baru dari bekas ketiak daun yang dia miliki, karena memang ya kondisi batangnya itu sudah tidak aktif untuk mengeluarkan tunas baru ya. Jadi dia akan lebih lama, sekitar 2-3 bulan baru bisa mengeluarkan tunas-tunas daun baru. Jadi kalau untuk metode stek ya, untuk memperbanyak secara stek batang, itu saya sarankan menggunakan bahan ya sedini mungkin ya, sedini mungkin, jangan dibiarkan terlalu lama dia membesar batangnya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ini untuk masalah media tanamnya, saya menggunakan media tanam yang biasa saja teman-teman ya, menggunakan sekam mentah yang sudah lapuk ya, tanpa saya campur dengan apapun. Kalau bisa, kalau ada kompos, tetap kita tambahkan kompos apapun itu teman-teman, karena kalau untuk Anthurium ini sendiri dia lebih bandel dari tanaman hias jenis-jenis yang lain seperti Philo bahkan Aglonema ya. Dia sangat mudah untuk menyesuaikan diri dengan segala media tanam ya, seperti itu. Jadi tidak usah memerlukan perlakuan yang ribet, cukup dengan sekam lapuk seperti ini pun dia akan segera menumbuhkan akar-akar baru dan akan kembali normal. Untuk masalah harga, dia sangat relatif sangat stabil teman-teman semua ya. Ketika dalam kondisi harga untuk tanaman hias itu menurun, dia tidak turun jauh ya. Ketika kondisi
harga tanaman hias itu kemarin melambung, dia pun tidak mengikuti terlalu melambung tinggi juga teman-teman ya. Dia secukupnya, karena memang untuk jenis yang satu ini stok sebenarnya sudah banyak, tetapi penyebarannya yang masih kurang, sehingga memang masih sangat menguntungkan apabila kita memperbanyaknya teman-teman semua. Nah, untuk masalah harga, biasanya kalau indukan seperti yang tadi saya miliki ya, dengan ukuran 4 daun plus seperti ini, itu di tempat saya kira-kira masih sekitar 50.000 teman-teman, antara 40 sampai 50.000. Nah, kita bisa menjualnya pun dengan harga segitu teman-teman ya. Jadi kita kembalikan modal. Kalau kita belinya 40.000, maka ini kita jual dengan harga 40.000. Seperti itu. Kalau dengan ukuran daun yang lebih kecil, biasanya saya menjualnya maksimal di angka 27,5 atau 30.000, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi masih sangat menguntungkan. Kita kembalikan modal, kita sudah balik 100%, dan ada harapan ini muncul lebih dari 1 tunas daun baru teman-teman ya. Dan itu sangat memungkinkan karena bisa tumbuh 2 tunas, itu sangat wajar untuk Anthurium sirih ini teman-teman. Kira-kira seperti itu ya teman-teman semua. Ini nanti tinggal kita siram sampai dengan jenuh, air keluar dari lubang bawah pot. Setelah itu ya seperti biasanya kita taruh di tempat yang teduh selama kira-kira 1 sampai dengan 2 minggu. Setelah itu kita bisa letakkan di tempat dengan intensitas cahaya matahari yang lebih banyak, tentunya tetap di bawah naungan. Seperti itu teman-teman. Kita jual dengan harga 40.000, sudah sangat masuk teman-teman semua. Sudah untung 100% dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan. Dalam waktu 2 minggu dia perakaranya sudah bagus, karena dia adalah pucuk. Maka dalam waktu 2-3 minggu, bahkan tidak lebih dari 1 bulan pokoknya, itu sudah bisa kita balik ke modal awal ketika kita beli teman-teman. Sangat menguntungkan teman-teman ya, bisa dicoba. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk petani-petani kecil seperti saya yang membutuhkan cash flow atau perputaran supaya usaha kita itu sehat teman-teman semua ya. Jadi jangan tergantung dengan siapapun, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kelancaran pertumbuhan tanaman yang subur, sehingga kita bisa beramal soleh lebih lanjut. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Ada kurang dan hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.